Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada rasa sukacita dan syukur kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang telah menuntun perjalanan hidup kita, bahkan telah menginginkan kita sekalian untuk boleh beribadah bersama di hari Minggu kedua bulan Juli tahun 2023. Adapun warta jemaat tambahan di subuh minggu ini 9 Juli 2023 adalah sebagai berikut. Yang pertama, Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Yerusalem Batu Kota mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara sekalian selaku anggota Jemaat Yerusalem maupun anggota jemaat tamu yang dengan sukacita hendak beribadah bersama di gedung gereja ini, serta pelayan khusus dan pelayan lainnya yang hendak melayani dalam peribadatan di subuh ini. Yang kedua, ibadah di subuh ini akan dituntun dengan tata ibadah hari Minggu bentuk yang kedua. Yang ketiga, Badan Pekerja Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Kadim Bapak Denis Talam Ngamin STH, KPI saya sendiri, Organis Winnie Siswandi, Kantoria PKB Jemaat, puji-pujian PKB Jemaat dan yang berhut selang tanggal 3 sampai dengan 9 Juli tahun 2023. Pendamping Kadim Penatua Yosman Dundu, pembaca Alkitab Penatua Stefano Munaisehe, doa persembahan Penatua Joseph Gagana, penerima jemaat Penatua Anatangkere Wahongan dan Diaken Felti Onsu. Pembawa bunga segar di gedung gereja pada hari ini adalah Ibu Kumayas Mononimbar. Petugas multimedia Saudara Emmanuel Masengi dan Gloria Masengi, pelayan khusus dan pelayan lainnya, serta pegawai dan kostor yang bertugas di subuh ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Ibu Saudara. Yang keempat, Badan Pekerja Majelis Jemaat dan pelayan khusus mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu Saudara yang merayakan HUT kelahiran dan pernikahan selang tanggal 3 sampai dengan 9 Juli tahun 2023. Yang kelima, ibadah WKI Jemaat akan dilaksanakan pada hari Jumat 14 Juli tahun 2023 pukul 17 WITA bertempat di kolom 5 di rumah keluarga Simaremare Angkau dan sebagai pelaksana UPK WKI kolom 2. Selanjutnya ada surat yang masuk. Saya akan membacakan surat yang masuk dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara lewat Badan Pendapatan Daerah. Himbauan pemberian keringanan, pengurangan pokok, pembebasan denda pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 dan hari ulang tahun Provinsi Sulawesi Utara yang ke-59, sekaligus sebagai upaya pemerintah dalam pemulihan perekonomian masyarakat Sulawesi Utara yang terdampak oleh pandemi coronavirus disease tahun 2019, maka Gubernur Sulawesi Utara memberikan keringanan pajak untuk kendaraan bermotor kepada masyarakat Sulawesi Utara dengan memberlakukan keringanan 3 hebat lanjutkan yang dilaksanakan mulai 3 Juli tahun 2023 sampai dengan 29 September tahun 2023. Di mana 3 tersebut adalah yang pertama, keringanan dan pengurangan pajak bagi kendaraan yang menunggak pajak kendaraan bermotor. Yang kedua, pembebasan pokok dan denda bea balik nama kendaraan bermotor bagi kendaraan yang telah berpindah kepemilikan, diberikan secara otomatis by system dengan mengikuti mekanisme pengurusan balik nama kendaraan bermotor di Samsat. Dan yang ketiga,
pembebasan denda PKB secara keseluruhan, di mana diberikan secara otomatis by system saat melakukan pembayaran PKB. Keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada media sosial Bapenda Provinsi Sulawesi Utara atau dapat menghubungi kantor bersama Samsat di wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Demikian disampaikan atas ucapannya, diucapkan terima kasih. Sudah dikeluarkan di Manado pada tanggal 27 Juni tahun 2022 PLT Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Juni Silangen SEAK MM. Demikianlah warta jemaat tambahan di subuh ini. Atas perhatian disampaikan terima kasih. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Pujilah Tuhan, marilah berjalan ke rumahnya. Pujilah Tuhan, angkatlah tanganmu kepadanya. Kiranya kali dunia memberkati umatnya yang datang untuk berbakti dan melayani Dia. Mari kita berdiri dan kita akan memuliakan Tuhan Allah. Kita menyanyi Aku Hendak Bersyukur. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Aku selalu bersujud ke arah bait-Mu yang kudus, sebab kasih setiamu Tuhan, sebab kasih setiamu, janji-Mu Tuhan melebihi segalanya, dan ku bersyukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Marilah kita berdoa, datanglah kepada kami ya Allah, seperti kami datang kepadamu. Engkaulah bagi kami tempat perlindungan dan kekuatan untuk selama-lamanya. Dan inilah bukti kehadiran kami di tempat ini Tuhan, karena satu kerinduan kami untuk memuji dan menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Satu kerinduan kami untuk datang bersekutu dengan Engkau, sebab punyamulah kehidupan kami, punyamulah langit dan bumi ini, punyamulah setiap berkat-berkat yang Kau anugerahkan dalam kehidupan kami, punyamulah setiap keselamatan yang Kau kerjakan buat kami. Engkau Allah, Engkau Raja yang bertakhta atas hidup kami, sebagaimana janji-Mu kepada umat-Mu Israel bahwa Allah bertakhta di atas puji-pujian umat-Nya. Demikian juga kami percaya bahwa kami sebagai Israel rohani, sebagai orang yang telah ditebus dengan pengorbanan Kristus, kami adalah orang-orang yang senantiasa mau datang untuk memuji dan menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kerinduan kami untuk memuliakan Tuhan, kerinduan kami untuk meninggikan Tuhan, karena Engkau dan hanya Engkau yang layak. Sebagaimana kerinduan kami untuk terus memuliakan Engkau, maka biarlah lewat tutur kata, pikiran kami dan perbuatan kami boleh menunjukkan sikap bahwa kami hidup memuliakan Engkau. Dan terima kasih buat kehadiran-Mu bersama-sama dengan kami di pagi hari ini. Karena itu biarlah ibadah kami di pagi hari ini tertahbis di dalam nama Allah yang adalah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kidung Jemaat 287 biasa sekarang bersyukur. Sekarang bersyukur
anugerah dan berkat yang tak terbilang terus semula dan tetap. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita mengaku dosa kepada Tuhan. Dosaku kuberitahukan kepada Allah, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Marilah kita mengaku dosa kita. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan dengan kerendahan hati, karena sebagai umat-umat pilihan-Mu, sebagai orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, kami telah menerima banyak keistimewaan. Kami boleh merasakan kasih, sukacita, damai sejahtera. Kami boleh merasakan begitu banyak berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh merasakan perlindungan Tuhan dan tuntunan Tuhan dalam setiap keputusan-keputusan yang kami buat. Sangat terasa bahwa Engkau hadir untuk mengayomi. Sangat terasa bahwa Engkau hadir untuk menuntun hidup kami supaya memberikan arah yang jelas dan arah yang benar. Namun sadarlah kami sebagai manusia, kami tidak lepas dari salah dan dosa. Kami lalai untuk mengikuti apa yang Engkau inginkan kami kerjakan. Bahkan mungkin kalau bertanya soal ayat Alkitab, banyak ayat Alkitab yang kami hafal. Tapi satu hal yang kurang, ketaatan untuk melakukannya. Baik dalam tugas tanggung jawab kami di rumah, di tempat kerja kami, di tengah masyarakat, dimanapun kami pergi dan berada. Kami tahu bahwa itu kebenaran, tapi kadangkala kami gagal untuk melakukannya, untuk mentaatinya. Karena itu Tuhan, di dalam persekutuan ibadah pagi hari ini, kami datang di hadapan-Mu, memohon pengampunan-Mu, memohon belas kasihan-Mu. Kiranya Engkau mengampuni dosa kami. Dosa kami tidaklah kami sembunyikan. Kami rindu memberitahukannya kepada Tuhan, walaupun Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Tapi satu hal, dengan pengakuan dosa, Engkau menuntut kami untuk merendahkan diri, untuk rendah hati, datang mengakui di hadapan-Mu. Karena tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni. Semua dosa bisa diampuni. Karena Tuhan adalah Allah yang Maha Tahu. Karena itu inilah kami Tuhan. Kami datang mengaku dosa kami kepada-Mu. Mari jemaat Tuhan diberikan kesempatan untuk kita datang mengaku dosa kepada Tuhan. Inilah kami Tuhan di dalam persekutuan jemaat ini yang datang mengaku dosa kepada-Mu. Engkau Allah yang setia dan adil yang akan mengampuni dosa kami. Allah yang Maha Kuasa yang dengan sukarela memberi pengampunan kepada setiap orang yang menyesali dosanya dan berpaling kepada-Mu. Sekarang ini genapkanlah kiranya janji anugerah-Mu yang menyelamatkan itu ke dalam hati tiap-tiap orang yang menyesali dosanya. Hapuskanlah semua dosa kami dan bersihkanlah hati nurani kami oleh pengorbanan Kristus Tuhan kami. Dan peliharalah kami selalu dalam damai sejahtera dan kegembiraan kehidupan yang suci, supaya untuk selama-lamanya kami boleh mengasihi Dikau dan mengabdi kepada-Mu. Dalam nama Allah yang adalah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Ya Allahku, kami mengaku dosa.
Ampunilah kami, Kyrie eleison, ya Allahku, kami mengaku dosa. Ampunilah kami, Kriste eleison, ya Allahku, kami mengaku dosa. Ampunilah kami, Kyrie eleison. Janji anugerah Allah. Dengarkanlah nats pemberitaan anugerah Allah menurut Yesaya pasal 1 ayat yang ke-18 yang berbunyi demikian. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kami bersyukur padamu Tuhan, kami memuji nama-Mu. Berkat melimpah Engkau berikan bagi kami tiap hari. Kami umat-Mu Kau selamatkan, kami umat-Mu Engkau pulihkan. Karena kasih-Mu di dalam Yesus, kami beroleh hidup yang kekal. Oh haleluya, oh haleluya, mulia nama-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu dan anugerah-Mu, kami beroleh kehidupan kekal. Jemaat diundang berdiri. Akan naikkan puji-pujian kepada Tuhan. Sekarang ini muliakanlah Tuhan Allah kita. Dan pujilah namanya yang tinggi luhur. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Marilah kita membaca berbalas-balasan Mazmur 135 ayat 1 sampai 4 dan 19 sampai 21. Haleluya, pujilah nama Tuhan. Pujilah hai hamba Tuhan, Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan. di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Bermasmurlah bagi namanya sebab nama itu indah. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya. Israel menjadi milik kesayangannya. Hai kaum Israel, pujilah Tuhan. Hai kaum Harun, pujilah Tuhan. Hai kaum Lewi, pujilah Tuhan. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, pujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan dari Sion, Dia yang diam di Yerusalem. Haleluya. Ku akan selalu bersyukur kepadamu Yesus Tuhanku, yang menanggung semua dosaku. Karena kasih-Mu yang besar, betapa agung Kau Tuhan, betapa baik Kau Tuhan.
Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya marilah kita berdoa. Benarlah kata pemazmur bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan suluh bagi jalanku. Karena tanpa firman-Mu, kami tidak dapat menentukan arah dengan benar. Bahkan setiap hal, setiap keputusan yang kami buat tanpa pertolongan firman-Mu, maka itu sebagian besar adalah mengikuti keinginan kami pribadi. Karena itu Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran kami saat ini, ketika kami ingin membaca dan merenungkan sabda firman-Mu. Biar di dalam perenungan kami ini, kami boleh menemukan karya Allah yang luar biasa, yang betul-betul menyentuh hidup kami, yang mau membawa kami supaya hidup di jalan-Mu yang benar. Terutama melalui seorang pemazmur, khususnya Raja Daud, seorang yang menghasilkan banyak sekali mazmur dari pengalaman rohaninya dengan Tuhan. Bahkan sejak dia belum menjadi orang dalam pandangan kami hari ini, menjadi seorang gembala yang menurut pandangan dunia belum berhasil, tetapi relasi pribadinya dengan Tuhan yang menuntun dia untuk menulis banyak mazmur sebagai kesaksian bagi pribadinya tentang Tuhan yang hebat. Namun ketika dia menjadi raja, mazmur yang digubah itu berguna dalam pendidikan iman dari setiap orang Israel. Dan itu yang berdampak mungkin sampai hari ini, ketika mereka merenungkan, hal itu diperdengungkan dalam setiap ibadah. Mazmur Daud, mereka mengingat perbuatan Tuhan yang luar biasa. Maka inilah harapan kami melalui membaca dan merenungkan firman-Mu. Kerinduan kami supaya kami terus-menerus diingatkan akan kebenaran-Mu, dan biar kebenaran itu yang memerdekakan kami. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, pembacaan Alkitab kita di saat ini terdapat dalam Mazmur 65 ayat 1 hingga ayat yang ke-14. Di bawah judul Nyanyian Syukur Karena Berkat Allah. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Bagimulah puji-pujian di Sion ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nazar. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup karena bersalah. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab kami. Ya Allah yang menyelamatkan kami. Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan-Mu, sedang pinggang-Mu berikatkan keperkasaan. Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya, dan gemparan bangsa-bangsa. Sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizat-Mu. Tempat terbitnya pagi dan petang Kau buat bersorak-sorai. Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniainya kelimpahan dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air, Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya,
demikianlah Engkau menyediakannya. Engkau mengairi alur bajaknya, Engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya. Dengan dirus hujan Engkau menggemburkannya. Engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu, jejakmu mengeluarkan lemak. Tanah-tanah padang gurun menitik, bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai. Padang-padang rumput berpakaian kawanan kambing domba. Lembah-lembah berselimutkan gandum, semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Sampai di sana pembacaan Alkitab. Tuhan kiranya memberkati pembacaan firman-Nya yang suci. Amin. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita akan masuk di dalam doa umum, dan di dalam doa umum kita akan berdoa juga buat mereka yang berhari ulang tahun. Sebagai doa syukur ini ada Saudara Gabriela Tesalonika Yulia Kolo, ulang tahun ke-25, Saudara Priscilia Kathleen Angko, Bapak Yunus Turawopa, Bapak Peter Wangka Takumansang, Ibu Jeli Arikalang, Ibu Tuti Suryati, Bapak Yosi Timbuleng. Juga akan mendoakan buat anggota jemaat kita yang berada di rumah sakit yang sedang dan juga yang sedang pemulihan di rumah. Ada Bapak Herman Luawo, Bapak Deki Lintong, Ibu Sanci Kaurong Kandio, orang tua keluarga Pandai Wenas, Bapak John Lewenas, Bapak Yanrit Porotuo, Ibu Dina Maka Ingat Menumpil, Bapak Afka Kolo, orang tua keluarga Tumembo Umbo, Bapak Daniel Pangaila, Bapak Roger Pepah, Bapak Lona Kabanga, Ibu Tineke Lady Tulung, orang tua dari Ladi Momongan, orang tua keluarga Waruntu Arikalang, orang tua keluarga Sumirat Onibala, orang tua keluarga Wungkana Asa, Ibu Aratela Ratulangi, Ibu Yans Angko Pua, Ibu Debi Sumaro Umbo, Ibu Telma Supit Wawentana, orang tua keluarga Supit Wenas, Ibu Maudi Pelengkahu, Ibu Silvana Lahama Takendengan, Bapak Diterman Porotuo, Saudara Ivana Loho, Bapak Willy Siswandi, orang tua keluarga Sibi Rumondor, Bapak Sinyo Sibi, dan juga nanti akan mendoakan dengan lansia. Maaf, jemaat diundang untuk berdiri. Kita akan mengaku iman kita kepada Tuhan. Tuhan, tambahkanlah iman kami. Mari kita ucapkan sama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, bersyukur buat kehadiran-Mu bersama-sama dengan kami. Engkau yang memberikan kami kekuatan, Engkau yang memberikan kami kemampuan, Engkau yang memberikan kami rasa syukur, karena hanya bersama dengan Tuhan kami kuat. Bersama dengan Tuhan kami boleh menikmati kehidupan kami. Bahkan terima kasih di dalam persekutuan ibadah jemaat ini, Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Karena itu Tuhan, biarlah apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan di tempat ini, itu boleh mendatangkan berkat buat kami. Tetapi juga bukan hanya kepada kami saja, tetapi mendatangkan berkat buat keluarga kami, buat saudara-saudara kami, bahkan orang-orang yang belum sempat hadir bersama-sama dengan kami di ibadah subuh ini. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah di dalam ibadah ini Engkau menuntun kami. Ketika tadi kami sudah membaca firman-Mu, dan nanti ketika kami akan merenungkannya, biarlah kiranya Engkau menolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sebab tanpa kuasa Roh Kudus kami sulit untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Semakin kami rajin membaca, semakin kami rajin untuk belajar dari firman-Mu, semakin banyak hal yang baru saja kami tahu, semakin banyak hal yang kami terima baru dari Tuhan. Karena itu seperti janji firman-Mu bahwa rahmat-Mu baru setiap hari. Begitu juga di dalam proses pembelajaran kami terhadap firman-Mu untuk menambahkan iman kami. Karena itu biarlah kami mau mempelajarinya, mau merenungkannya bersama-sama dengan hati yang tunduk kepada Tuhan, supaya kami betul-betul boleh merasakan dampak dari firman-Mu. Dalam persekutuan ibadah ini juga kami mau berdoa buat Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Yerusalem Batu Kota yang diketuai oleh Pendeta Jenli Audi Waktung, Sarjana Teologia, dan juga semua yang ada. Tuhan mau berkati, berikanlah kiranya mereka hikmat bijaksana di dalam memimpin gereja kami, organisasi ini, dan juga bahkan di dalam pelayanan kepada setiap anggota jemaat, supaya itu bisa dilakukan dengan baik dan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam setiap hal-hal yang diharapkan, dicita-citakan oleh Badan Pekerja Majelis Jemaat, biarlah Engkau yang menjawab, Engkau yang menolong, Engkau yang menuntun, sehingga apapun yang dicita-citakan itu boleh dijawab oleh Tuhan, sebagaimana bacaan kami saat ini, bahwa Tuhan mendengar dan menjawab doa. Dan biarlah Tuhan bersama-sama dengan mereka. Juga buat pendeta pelayanan, pendeta Koni Siwi Longdong Sarjana Teologi, Engkau mau berkati dalam setiap menunjang pelayanan yang ada di jemaat kami. Tuhan yang akan tolong, berikan kekuatan, berikan kemampuan, berikan juga hikmat kebijaksanaan untuk bersinergi dengan Badan Pekerja Majelis Jemaat, bagaimana melayani, memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap anggota jemaat. Bukan hanya pelayanan di hari Minggu, tapi juga pelayanan pastoral, pelayanan perkunjungan yang nanti dilakukan di rumah-rumah anggota jemaat untuk bersama-sama bersekutu, memuji dan menyembah nama Tuhan, meninggikan Engkau di atas segala-galanya. Kami juga berdoa buat setiap pelsus yang ada, pelayanan khusus baik dari Penatua dan Diaken kolom 1 sampai kolom 6, juga Bipra dan pelayanan lansia, biarlah Tuhan memberkati dalam kepemimpinan mereka. Kami setiap anggota jemaat untuk tunduk dan taat di dalam hal-hal perkembangan rohani, di dalam hal-hal pelayanan, tetapi juga di dalam hal keorganisasian. Karena Tuhan telah memberikan mandat kepada mereka dan kami sebagai anggota jemaat, supaya mau mengikuti setiap hal yang mereka contohkan kepada kami. Bahkan berkati mereka di dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang mereka kerjakan. Engkau juga yang berikan kekuatan. Di tengah-tengah kesibukan pekerjaan mereka, mereka merelakan hidup mereka untuk terlibat di dalam pelayanan gereja-Mu demi memuliakan nama Tuhan. Karena itu berkati buat pekerjaan mereka, berkati keluarga mereka dengan berlimpah-limpah. Karena janji firman-Mu bahwa setiap orang yang melayani Engkau berkati dengan berlimpah-limpah. Karena itu biarlah Tuhan mau lihat keluar masuk mereka, jaga mereka Tuhan sebagai pelayan khusus yang ada di jemaat.
Gemim Yerusalem Bata Kota. Bahkan setiap program-program yang dicanangkan biarlah itu boleh berhasil bersama-sama dengan Tuhan. Mau berdoa juga buat pegawai dan kosor, Engkau yang berikan kekuatan dalam menjalankan tanggung jawab tugas mereka. Biarlah Tuhan yang akan tolong sehingga segala hal dikerjakan semuanya bagi kemuliaan Tuhan dan juga bagi kebaikan jemaat kami di tempat ini. Juga tak lupa mau berdoa buat jemaat yang bersyukur yang tadi sudah dibacakan, yang berhari ulang tahun, baik ulang tahun pribadi maupun ulang tahun pernikahan, baik mereka yang mendapatkan promosi jabatan, syukur sembuh dari sakit, dilepaskan dari masalah, menjalankan bisnis, dan syukur-syukur lainnya. Tuhan, kami berdoa Engkau sempurnakan syukur mereka. Engkau tolong supaya dalam setiap hal yang mereka kerjakan, mereka tak lupa mengucap syukur. Bahkan dalam setiap perbuatan Tuhan yang ajaib, yang dahsyat, yang Tuhan kerjakan dalam hidup mereka, ada selalu syukur. Dan bukan hanya dalam keadaan ketika diberkati, tetapi juga ketika mereka berada di dalam satu hal, tantangan hidup yang Tuhan berikan di dalam menjalankan setiap pekerjaan mereka. Tuhan memberkati, supaya mereka juga boleh menaikkan syukur. Berkati buat semua pekerjaan yang ada, baik pegawai swasta, ASN, rohaniawan, tukang ojek, sopir, usaha rumah makan, laundry, penyewaan jasa, barang, tempat, dan sebagainya. Tuhan, kami berdoa berkati tempat-tempat pekerjaan ini, berkati pekerjaan yang digeluti oleh setiap anggota jemaat, supaya itu boleh mendatangkan berkat bagi mereka, tetapi juga bisa mendatangkan berkat bagi orang-orang yang mereka layani, bagi orang-orang yang bersentuhan dengan mereka, bagi keluarga mereka, dan nama Tuhan dimuliakan. Berkati juga buat jemaat yang sakit, yang tadi sudah kami bacakan. Tuhan, kami mau bersatu hati dengan mereka, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Tuhan, tolong Engkau Allah yang tahu segalanya. Engkau yang menciptakan kami, Engkau dokter di atas segala dokter, Engkau tabib di atas segala tabib. Engkau yang akan menyembuhkan, Engkau yang sanggup melakukan perkara. Tapi kalaupun sampai saat ini saudara-saudara kami ini masih terus-menerus bergumul dengan kondisi yang ada, baik dalam pemulihan maupun di rumah sakit, Tuhan, kami berdoa, biarlah belas kasihan-Mu bersama-sama dengan kami. Sebab kami tahu bahwa segala sesuatu ada di dalam kedaulatan Tuhan. Kalau Engkau mau menyembuhkan sekarang juga dengan berfirman, pasti sembuh. Tetapi kalau ini masih berjalan terus-menerus dalam suatu proses, ajar kami untuk selalu melihat Tuhan, bahwa tidak pernah Tuhan meninggalkan kami. Bahkan ketika peristiwa ini terjadi, ketika kami mengalami kesakitan, pertanyaan besar selalu ada terbersit dalam pikiran kami, di mana Tuhan? Dan pasti Tuhan hadir di sana memperhatikan setiap proses yang terjadi. Karena itu buat setiap saudara-saudara kami yang mengalami kesakitan, Tuhan tolong, Engkau selalu hadir, bahkan hadir melalui saudara-saudara, melalui keluarga, melalui jemaat kolom, melalui pelayan khusus, supaya selalu memberikan kekuatan bagi iman mereka, bahwa Tuhan ada bersama-sama dalam pergumulan mereka, dan Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan mereka sampai kapanpun Tuhan bersama dengan mereka, sehingga ada suatu kebangunan rohani yang terjadi. Karena di masa-masa ketika kami terbaring sakit, di sanalah kami sebenarnya bisa punya banyak kesempatan, bisa punya banyak waktu untuk belajar firman-Mu. Sebagaimana kesaksian video ketika orang dipenjara karena iman mereka, mereka boleh membaca Alkitab dengan sangat banyak dan bahkan menghafalnya di luar kepala mereka, sehingga mudah bagi mereka untuk menyaksikan tentang kebenaran Tuhan. Maka peristiwa sakit adalah satu peristiwa yang membuat kami bisa bersyukur, karena Tuhan terus-menerus hadir dan kami boleh menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Ini doa kami Tuhan yang kami persembahkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami berdoa Bapa kami, dan saat ini akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dengan segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari penjahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Diberikan kesempatan puji-pujian. Untuk puji-pujian sebelum khotbah dari pria Kombapa, diundang seluruh pria Kombapa yang hadir pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama membawa pujian dari Kidung Jemaat nomor 299, Bersyukur kepada Tuhan, dinyanyikan 2 kali. Diundang kepada seluruh pria Kombapa.
Shalom. Ya, puji Tuhan, hari ini kita boleh lagi berkumpul di tempat ini untuk memuji membesarkan nama Tuhan dan juga bersekutu sebagai satu persekutuan jemaat yang memuliakan Tuhan. Tema kita di minggu yang berjalan ini, kita akan bicara tentang bersyukur karena berkat Tuhan Allah, tentunya di bawah tema bulanan Gereja Sehat Mengabarkan Injil. Jadi kita belum lepas dari tema bulanan yang ada. Dan dari minggu yang berjalan ini kita akan melihat dari satu bagian perjanjian lama, Mazmur 65 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Jadi cuma di sana. Saya akan menggunakan PowerPoint supaya lebih mudah. Kalau kita melihat tema bersyukur, ya memang itu sudah hal yang lumrah, yang biasa. Ya bahkan sudah banyak orang yang tahu tentang ya bersyukur itu bagaimana dalam setiap realitas hidup kita. Ya bersyukur. Tapi minggu ini kita akan melihat dari Mazmur 65, boleh next. Ada satu gambar yang mungkin bisa kita lihat dari Charles Blondin. Ini seorang pemain sirkus yang terkenal dan dia yang pertama kali menaklukkan air terjun Niagara. Ya, dan kalau kita baca kisah-kisahnya bahwa Charles Blondin menyeberang itu 3 kali hanya dengan seutas tali dan dia berhasil melakukannya dan semua peserta atau semua orang yang menonton bersuka cita, wah hebat bisa melewati menaklukkan air terjun Niagara. Dan karena aku hebat, dan dia tanya siapa yang boleh mau ikut dengan aku. Dan tidak ada yang berani untuk menyeberang, untuk didukung oleh Charles Blondin. Sehingga akhirnya ada satu anak yang datang mengaku dan bahwa dia ingin untuk menyeberang. Kisahnya seperti itu. Akhirnya digendong sama Charles Blondin dan mereka menyeberang dan itu berhasil. Dan semua orang terpukau, luar biasa, dan mereka tanya pada anak itu, kenapa kamu mau? Ya dia bapak saya. Ya gimana mungkin saya? Dia tidak akan mencelakakan saya. Ya sudah pasti dia tidak akan mencelakakan saya dan saya percaya. Nah saya tidak akan bicara soal iman di dalam gambar ini, tetapi bagaimana kita melihat kitab Mazmur. Ya di dalam arti bahwa kita mau lihat dari perspektif orang banyak atau kita mau melihat perspektif sudut pandang dari yang menulis Mazmur. Dalam hal ini Mazmur 65 ditulis oleh Raja Daud. Karena memahami perjanjian lama ini memang agak sulit dibanding perjanjian baru. Perjanjian lama kalau sudah ada langkah sedikit atau ada istirahat, kadangkala penulis di bawahnya sudah berbeda. Itu biasa tradisi di perjanjian lama, makanya ada yang dikenal yang lalu Pendeta Koni singgung soal teori 4 sumber. Jadi makanya harus memperhatikan dengan baik apakah ini satu bagian atau ini adalah bagian yang terpisah. Dan bersyukur Mazmur 65 sedikit mudah karena Daud yang tulis. Nanti ada 66, ada Hizkia dan kemudian 67 Daud lagi, ada selang-seling seperti itu. Nah, jadi kata Mazmur kalau kita lihat ya itu dari kata Mizmor, madah, kitab yang diiringi dengan dawai, gambarnya sudah di sebelah. Jadi sama dengan gitar cuma model yang lama, dawai. Itu Mazmur terjemahnya seperti itu ya. Nah memang kitab Mazmur ini ada banyak penulisnya. Salah satunya adalah Asaf yang mengubah kira-kira 12 Mazmur, turunan suku Lewi. Yang kemudian juga ada dari Bani Korah, satu keluarga yang memang hobi musik dan mereka menciptakan Mazmur. Dan juga Salomo sempat mengubah 2 Mazmur. Dan ada yang lain yang mengubah yaitu Haman, Etan dan Musa yang masing-masing mengubah 1 Mazmur. Yang lain masih ada yang lain tetapi tidak terdeteksi. Seperti yang saya bilang Mazmur 65, 66 itu dari banyak penafsir mengatakan Raja Hizkia yang juga sama dengan Daud, dekat dengan Tuhan. Makanya kita lihat itu sangat mirip bagaimana mereka membahasakannya kembali. Nah, jadi pagi ini kita akan lihat dari Daud ya, Raja Daud. Siapa Raja Daud yang menulis Mazmur pasal 65 ini ya? Daud adalah orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Dan semua tahu bahwa dia dipenuhi dengan roh Tuhan. Sehingga itulah yang menjadi alasan Daud diurapi menjadi raja melalui Nabi Samuel. Tuhan berkenan dan Tuhan memilih. Kalau pikir waktu itu banyak juga orang yang menyanyi buat Tuhan. Tetapi kenapa Daud? Daud punya relasi yang baik dengan Tuhan. Karena intim dengan Tuhan maka Daud memiliki
kesadaran misi dalam hidupnya. Dia tahu bahwa saya dipanggil oleh Tuhan, hidup saya ini bukan saya lagi, tapi karena Tuhan memakai hidup saya harus memberitakan tentang kebesaran Tuhan. Karena itu Daud memproklamirkan Tuhan kepada dunia sebagai tindakan misinya. Mana-mana dia bicara tentang Tuhan. Nah, masih ingat gambar yang ini, kisah yang ini? Ya, bisa next. Ketika Daud berhadapan dengan Goliat, saya dari sekolah minggu ingat Daud itu orang yang hebat, tokoh yang luar biasa. Kenapa? Karena hanya dengan menggunakan alih-alih. Goliat yang dengan gagah perkasa sebagai prajurit perang, boleh seketika itu juga dikalahkan. Boleh next? Boleh seketika itu juga dikalahkan oleh Daud. Sehingga saya ingat sampai hari ini bahwa Daud itu tokoh yang hebat, tokoh yang luar biasa. Tetapi waktu Daud berhadapan dengan Goliat, bisa next ayat Alkitabnya. Nah, bukan itu yang disampaikan oleh Daud. Daud bukan bilang bahwa saya adalah orang hebat, Goliat, dan engkau akan lihat bahwa hari ini engkau akan kalah. Tapi Daud memproklamasikan Tuhan dalam 1 Samuel 17 dikatakan, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Bukan tentang pribadinya dan bukan tentang bangsa pilihan yang dia bawa, tapi yang dia mau sampaikan ini semua karena Tuhan. Dan itu adalah proklamasi iman yang luar biasa di tengah-tengah bangsa Filistin yang sudah berhari-hari menghina bangsa Israel. Mana ngoni pahlawan? Dan Daud tampil dengan seorang yang muda belia dan tampil dan mengucapkan hal ini. Bahkan Raja Saul pun tidak berani berhadapan dengan Goliat. Dan Daud yang dipilih oleh Tuhan untuk melakukannya dan memberitakan nama Tuhan. Bisa next? Karena itu Daud pun memberikan dorongan misi dalam pengajaran kepada umat Israel. Ya, dia memberikan dorongan misi kepada bangsa Israel melalui mazmur-mazmur yang ditulis. Dulunya gembala, sekarang menjadi raja. Dia gunakan mazmur untuk menyampaikannya. Nah, Mazmur 65 yang kita baca hari ini memang ada dua bagian. Kalau lihat ayat 10 ke bawah itu bicara soal pertanian. Tetapi bagian awalnya itu biasanya dibacakan di dalam hari raya Yom Kippur, atau dikenal dengan penebusan pendamaian. Dan hari raya ini seperti hari raya pengakuan dosa umat. Jadi semua orang datang mengaku dosa, dan ada dua lembu yang dikorbankan, satu dikorbankan, satu tidak. Satu lembu disembelih, tapi yang satu orang berdiri di depan itu dan mereka mengutuk lembu itu, dan mereka mengusir lembu itu, dan ada satu orang ditunjuk pastikan supaya lembu itu pergi jauh dari tempat itu dan tidak kembali lagi. Perayaan ini dilakukan 25 jam setahun sekali. Jadi kalau lembu itu kembali, itu semua melambangkan dosa dari umat Israel. Kalau lembu itu kembali, maka orang Israel akan hidup di bawah awan ketakutan selama 1 tahun lagi, sampai perayaan Yom Kippur itu dilakukan lagi. Dan kalau kita lanjut 66 dan 67 itu merupakan satu bagian mazmur yang dibacakan di dalam perjamuan hari raya Pentakosta, di mana menurut Daud berkat dari Allah bukan hanya untuk Israel saja, tetapi itu harus sampai kepada bangsa-bangsa yang lain. Bahkan mazmur ini sebagai proklamasi kepada segala bangsa bahwa Allah Israel adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Karena itu mari pagi ini kita merenungkan Mazmur 65 dari kacamata Daud, ya. Katanya kacamata Daud seperti itu karena dia biasa di padang belantara. Bagus Edu, ya. Jadi kacamata Daud. Jadi kita mulai dari kacamata Daud. Nah, apa yang bisa kita lihat dari bacaan Mazmur ini dari kacamata Daud? Yang pertama, ada 3 poin yang akan saya bawakan pagi hari ini. Yang pertama adalah berkat di Alkitab, termasuk di dalam Mazmur yang ditulis oleh Daud, selalu menunjuk pada karya, tanda kutip, keselamatan yang dikerjakan Allah dan berlaku bagi segala bangsa. 2 poin ini yang selalu ditekankan. Nah, dari kebenaran ini ada 395 kali pengulangan. Pasti Bapak Ibu dosen kalau ingin menekankan sesuatu mengulanginya berkali-kali supaya mahasiswa peserta didik bisa mengerti. Dan ini yang dilakukan oleh Allah lewat penulis yang berbeda-beda. Saya kagum kenapa? Kalau kita melihat sekarang berkat di lantai ini, mari kita coba terbang 100-200 meter ke atas atau 500 meter ya di rumah Pak Om Feris tuh, dan melihat lebih luas kota Manado. Kita bisa melihat banyak hal. Bicara berkat ternyata di Alkitab selalu menunjuk pada hal yang berbau rohani yang berkaitan dengan keselamatan. Dan ini bukan Daud yang mulai, ini dimulai oleh Allah
janjinya kepada Abraham. Dan bersyukur karena ribuan tahun kemudian Daud melakukan hal yang sama. Artinya bahwa ini salah satu alasan kita percaya kepada Alkitab. Karena ditulis oleh orang yang berbeda, hidupnya berbeda, latar belakang berbeda, zamannya berbeda, tahunnya berbeda jauh sekali, tapi pengulangannya sama, penekanannya sama. Ini membuktikan bahwa Alkitab itu valid, ya, bukan sekedar isapan jempol belaka. Apa ini firmankan Tuhan kepada Abraham diulangi lagi oleh Daud dan diulangi terus-menerus sampai pada masa perjanjian baru. Di sini jelas bahwa Daud adalah orang pilihan Allah untuk menulis Mazmur. Next, pasal 65 sampai 67 kalau kita perhatikan sangat konsisten tentang dua hal ini, karya keselamatan Allah dan bangsa-bangsa. Lihat pasal 66 yang ditulis oleh Hizkia dan pasal 67 yang sering kita kutip sebagiannya. Kiranya Allah menyertai engkau dengan wajahnya, kiranya Allah mengasihani kamu, dan kiranya Allah menyinari engkau dengan wajahnya. Dan kita sambung dengan amin. Padahal ayat itu ada 8 ayat yang berbicara, ya, tentang bagaimana karya keselamatan Allah yang dikerjakannya kepada setiap suku bangsa termasuk kita. Karena kalau kita baca 8 ayat, tanah telah memberikan hasilnya supaya ujung-ujung bumi takut akan Dia. Di pasal 67. Nah, karena itu di pasal 66 ini kalau saya coba bagi, ya, ini saya sebut sebagai usaha Allah. Usaha Allah untuk apa? Untuk membuat kita terpesona, untuk membuat kita ditarik pada karyanya, keselamatannya. Ayat 2 sampai 3a di situ dikatakan Allah mendengarkan pujian dan doa. Ya, kalau ini mungkin umum ya, karena pengajaran yang lain-lain pun mengajarkan bahwa Allah mendengarkan doa. Berdoalah kepada Allah dan Allah mendengar. Tetapi bagian yang kedua, Allah menyiapkan pengampunan. Bahkan kepada setiap suku bangsa yang tidak mengenal Dia, yang juga mungkin bagi kita tidak kenal mereka. Karena mungkin nama mereka jarang disebut. Mungkin kalau tanya suku Kaidipang ada yang tahu, ya. Mungkin karena dekat. Tapi kalau tanya suku-suku yang lain, makin barat, makin timur, mungkin kita tidak mengenal mereka. Tapi Allah mengenal mereka. Dan karya keselamatan Allah, pengampunan Allah dikerjakan bagi mereka juga. Yang bagian berikutnya, Allah mau bersekutu dengan umatnya, ayat 5. Allah bukan hanya membenarkan, seperti hakim membenarkan perkara kita di pengadilan, tetapi Allah juga mau bersekutu. Aku mau datang di rumahmu. Kalau bagian yang pertama, orang umum boleh tahu bahwa Allah mendengarkan doa. Tapi bagian yang kedua, Allah mana yang menyiapkan pengampunan? Hanya Allah yang menyatakan diri di dalam pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Allah mana yang mau bersekutu dengan umatnya, yang mau intim dengan umatnya? Sekali lagi hanya Allah yang menyatakan diri dalam pribadi Kristus. Ayat 6 sampai 9, Allah mana yang mau menyelamatkan nyawa? Yang bahkan rela menjadi sama seperti kita demi keselamatan kita, yang kita akui di dalam pengakuan iman rasuli dan pengakuan iman Nicea Konstantinopel. Dan yang terakhir saya sebut dengan Allah pertanian, bagian ayat 10 sampai ayat 14. Kenapa saya sebut dengan Allah pertanian? Karena sampai dunia pertanian pun Allah ingin terlibat, supaya Dia mau memberkati kita, memberikan berkatnya selalu buat kita semua. Kalau kita lihat bagian-bagian ini, terutama bagian kedua, ketiga, dan keempat, ini sebenarnya kita lagi baca di perjanjian lama atau baca di perjanjian baru. Ini sangat jelas bahwa segala hal yang terjadi di perjanjian lama digenapi di perjanjian baru. Dan sekali lagi menegaskan, itu alasan kita percaya Alkitab. Bahwa Alkitab membeberkan kepada kita fakta-fakta yang terus-menerus terjadi. Nah, next, Allah sangat senang memberkati kita. Dan itu terus terbukti dari bagian-bagian yang kita lihat tadi ya. Nah, tetapi ada pertanyaan, mengapa? Apakah kita pernah tanya pertanyaan ini? Mengapa Allah mau memberkati saya? Apakah karena saya cantik, saya ganteng, ya, saya orang yang berpendidikan tinggi, saya pendeta, saya lulusan sekolah teologi? Apakah untuk alasan itu Allah memberkati kita? Sederhana jawabannya, ya. Allah memberkati saudara dan saya untuk membuat saudara dan saya terpesona tentang siapa Dia,
Sehingga ketika kita takjub siapa dia, maka kita akan memilih untuk menyembah dia. Sangat disayangkan hari ini banyak orang yang jatuh bukan karena diberkati. Bukan karena tidak diberkati, tapi karena berkat Tuhan. Banyak orang jatuh hari ini karena berkat Tuhan, bukan karena diberkati. Datang ke gereja dengan jalan kaki, Tuhan ini terlalu jauh ke gereja. Kalau boleh biar cuma roda 2 berkati akang ya. Tuhan dengar, ya kan? Orang percaya minta, Tuhan mendengarkan doa, dia kasih roda 2. Tuhan roda 2 kalau ujang basah, kalau boleh roda lebih tinggi. Nah mungkin Tuhan kasih roda 3 kan. Roda becak kan ya, paling ya roda hampa, oke kasih roda hampa. Bulan pertama ke gereja dengan roda hampa, bawa keluarga sukacita karena diberkati Tuhan. Bulan kedua, ketiga, bulan keempat, kelima ketua jemaatnya, Pak Ibu mana Bapak? Soalnya dia muncul di gereja. Oh lagi dinas luar. Ya, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan alasannya sama Ibu, dinas luar. Ya, ternyata di bulan ke-8 dapat tahu dinas dengan orang di luar rumah, ya, bukan dengan kantor, tapi dinas di luar rumah dengan yang lain. Nah, ini sebenarnya menggambarkan bahwa hari ini kita jatuh banyak bukan karena tidak diberkati, tapi karena berkat Tuhan yang begitu melimpah bagi orang percaya. Dan ini yang bahaya. Makanya kalau bagi saudara-saudara anggota jemaat yang lagi bergumul tentang berkat Tuhan, bergumul tentang sesuatu yang belum dijawab Tuhan, mungkin kitanya yang belum siap untuk menerima berkat Tuhan, karena Tuhan suka memberkati. Karena ketika Tuhan memberikan apa yang kita minta, kemungkinan besar kita jadi jauh dari Tuhan. Kita tidak dekat dengan Tuhan, dan Tuhan tidak mau. Dia lebih butuh dirimu, jiwamu bersama dengan dia, walaupun terus-menerus hidup di dalam pergumulan meminta sesuatu. Tapi kalau Tuhan sudah lihat kita siap, jadi bukan Tuhannya tidak siap, Tuhan siap memberkati. Terutama di bulan-bulan pengucapan syukur ini ya, yang nanti juga akan ada di bulan September. Jadi jelas bahwa itulah tujuannya. Nah, poin yang pertama tadi jelas bahwa berkat di dalam Alkitab bicara tentang keselamatan. Poin yang kedua, dari sudut pandang Daud, alasan Daud dan kita bersyukur karena kita telah memiliki esensi berkat, yaitu keselamatan di dalam hidup kita. Bukan sekedar sensasi menerima berkat materi berupa uang, pekerjaan, naik jabatan, warisan dan sebagainya. Daud bersyukur karena ada satu esensi dalam hidupnya yang dia terima, bahwa dia berada di dalam tangan yang tepat. Dan itu dia yang membahasakan sebagai keselamatan. Allah menyelamatkan jiwa, Allah menyelamatkan nyawa. Allah memberkati saya dengan berkat keselamatan. Dan itu yang membuat Daud kuat. Sehingga ketika yang sensasi ini datang, kenapa saya sebut sensasi? Karena kalau terima duit yang banyak, bergetar jiwa dan roh ya. Tapi kalau terima keselamatan seperti yang baru-baru kita lakukan dengan pendeta Riki ya, hari KPI, ya paling biasanya rasanya biasa-biasa saja, karena tidak terlihat, tidak terasa. Tapi kalau uang ini bisa digunakan untuk sesuatu. Ketika sembuh dari sakit, wah luar biasa. Bergetar jiwa karena pertolongan Tuhan, dan kita bersyukur. Tapi tahukah kita bahwa ini hanya bersifat sementara? Orang yang sakit kanker stadium 4 disembuhkan, tapi tidak memiliki esensi keselamatan dalam Kristus, itu bersifat sementara. Ketika mati akan mengalami kematian kekal. Saya kira itu khotbah yang dikhotbahkan pendeta Rifki ya, Fuama dalam KPI. Berarti kita harus mencari yang esensi, yang kemudian nanti sensasi ini ditambahkan. Itu belakangan. Tapi berkat yang jelas bicara tentang hal rohani, keselamatan, dan itu harus menjadi milik kita sebagai orang yang percaya. Sehingga dalam perjalanan hidup kita, kemanapun kita pergi dan melangkah, tidak ada kepastian dalam dunia ini. Kita sudah punya satu kepastian, bahwa berkat Tuhan, keselamatan di dalam Kristus telah kita miliki sebagai warga gereja, sebagai warga Gemim. Dan yang terakhir, poin yang ketiga, ingat, ketika kita telah bersyukur karena berkat keselamatan yang Tuhan kerjakan, ataupun dengan berkat-berkat sensasi yang tadi yang kita terima, ya, maka wajiblah kita membagikan berkat itu kepada yang lain, terutama mereka yang belum mengenal Tuhan. Kalau kita bisa lihat di dalam MTPJ yang ada, itu jelaskan bahwa bersyukur adalah bagian dari kesaksian gereja, kesaksian pribadi kita. Bagaimana hidup saya diberkati, saya berbagi berkat itu kepada orang lain. Banyak orang berpikir bahwa saya diberkati dengan mobil Cadillac atau dengan Honda. Ya,
Dan nanti saya kirimkan kepada mereka yang membutuhkan traktat-traktat rohani. Ada yang berpikir bahwa saya diberkati dengan rumah mewah, diberkati dengan uang yang banyak. Dan nanti untuk melayani mereka yang tidak terlayani itu kita kirim dengan traktat. Konsep Alkitab mengajarkan kepada kita apa yang kita terima, itu yang kita bagi. Freely receive and freely give. Makanya perenungan dari minggu lalu sampai hari ini selalu bilang, jadi orang Kristen jangan koncudu. Di malam di ibadah kolom Pak Rocky ada ulang. Jangan koncudu. Dari bahasa asing jangan koncudu. Kenapa? Karena gaya hidup kita dilihat oleh orang yang lain. Apa yang kita terima, itu yang kita bagi. Sehingga ketika kita berbicara tentang Tuhan, itu akan sangat mudah diterima oleh orang lain. Kenapa? Karena mereka melihat kita melakukannya. Akhirnya, selamat berpengucapan syukur untuk beberapa daerah yang merayakannya di hari Minggu yang mulia hari ini. Ya, bagi daerah Minahasa Selatan, sebagian Minahasa Utara yang nanti mungkin akan mengucapkan syukur. Tapi poin yang kedua, ingat ya. Warga Gemim berpengucapan syukur karena esensi berkat Allah itu ada dalam hidup kita. Amin. Berkat keselamatan itu telah kita miliki dan maka karena itu kita berpengucapan syukur. Itu keselamatan diterima dengan cuma-cuma. Ingat, jangan sia-siakan anugerah itu yang dikerjakan oleh Tuhan melalui tenaga misionaris yang datang ke daerah kita. Dan yang terakhir, prinsip pengucapan syukur, jangan lupa berbagi. Kalau ada dodol dengan apa kata? Nasi jaha, bagi akang kata. Kalau dengan makanan kita sangat mudah berbagi, betul? Kalau saya sering bilang di luar sana itu orang-orang kelaparan, pintu gereja kita tutup, ya, dan cuma kita di sini ada banyak makanan di tengah sini, pasti semua kita mau menikmatinya. Setiap orang boleh ambil 155, ya, sampai tak kenyang-kenyang, boleh makan. Tapi apakah kita sebagai orang Minahasa, orang rela lihat orang di luar kelaparan? Pasti tidak mungkin ya, pasti buka pintu gereja dan mari jom masuk, ya, itu budaya kita di sini, kasih makan. Tapi sadarkah kita bahwa setiap tahun kita mendengarkan setiap orang yang ada di jemaat ini paling kurang 1 tahun mendengarkan 155 kali kebenaran Injil dalam setiap kebaktian. Sedangkan di luar sana ada orang yang lapar dengan Injil yang dalam hidupnya sekalipun dia belum dengar tentang Injil Kristus. Apakah kita cukup adil dengan kebenaran yang kita miliki? Kalau kita merasa kita dari makanan kita adil, maka demikian juga dengan Injil berita keselamatan. Kita harus adil, berbagi kepada mereka yang terutama bagi mereka yang belum sama sekali mendengar tentang Tuhan. Sehingga akan menjadi lengkaplah sukacita kita. Ketika kita berpengucapan syukur, kita ingat bahwa kita berbagi makanan, tapi makanan juga jadi alasan kita berbagi berkat Tuhan, yaitu esensi keselamatan yang kita miliki. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Berikan kesempatan puji-pujian. Untuk puji-pujian sudah khotbah, Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan selang tanggal 3 sampai dengan 9 Juli tahun 2023. Yang pertama Saudara Gabriela Tesalonika Julia Kolo, kemudian Saudari Pilia Caitlin Angko, Bapak Yunus Torawoba, Bapak Peter Wangka Tangkumansang, Ibu Jeli Arikalang, Ibu Tuti Suryati, Bapak Yopi Timbuleng. Dan yang berhut pernikahan adalah keluarga Ladi Momongan. Diminta untuk juga didampingi oleh bersama keluarga dan didampingi oleh Pelsus Kolom. Dipersilahkan. Yang hadir pada pagi hari ini. Keluarga Kolok Amanda, kalau bisa.
Jemaat yang dikasihi berkati Tuhan, marilah kita membawa persembahan kita kepada Tuhan Allah sambil kita menyanyi PKJ 146 ayat 1-3. Bawa persembahan. Bawa sembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Saya akan membacakan sampul-sampul yang masuk. Pertama, sentralisasi kolom 5, kolom tanggal 2, tanggal 7, tanggal 8 Juli, sejumlah Rp561.000. Kemudian kunjungan tim doa kolom 5, tanggal 7 Juli, Rp192.000. Total seluruhnya Rp753.000. Persembahan anak sekolah minggu kolom 5 bulan Februari sampai dengan Mei 2023 sebesar Rp420.000. Sentralisasi persembahan ibadah anak sekolah minggu dan guru sekolah minggu Jemaat Yerusalem Batu Kota bulan Juni 2023 sebesar Rp346.000. Perkunjungan tim doa kolom 1 pada Bapak Yunus Toroboba, persembahan Rp50.000. Mari kita satu dalam doa kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang selalu kami sembah melalui Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan karena di subuh pagi hari ini Tuhan kami boleh kembali memuji memuliakan nama-Mu lewat persekutuan ibadat kami yang sudah berjalan selama ini. Dan saat ini Tuhan kami sudah membawa persembahan syukur kami dalam kotak persembahan maupun dalam sampul-sampul syukur. Tuhan kiranya Engkau memberkati kami semua yang sudah memberi persembahan tersebut, agar persembahan tersebut boleh kami pergunakan di dalam tugas pelayanan kami di Jemaat Yerusalem Batu Kota. Terima kasih Tuhan, inilah doa permohonan kami Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Kita akan berdoa dan sesudah itu doa penutup dan setelah itu kita akan menyanyikan nyanyian penutup. Mari kita satu dalam doa. Kami berterima kasih buat kehadiran-Mu bersama-sama dengan kami.
ketika Engkau menolong kami untuk mengerti dan memahami akan arti kehidupan melalui satu kegiatan peribadatan ini. Sejak kami datang, kami menaikkan pujian syukur kepada Tuhan. Kami datang mengaku dosa kepada Tuhan, dan juga kami datang untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Bahkan di dalam satu seremonial ibadah ini, kami memberikan persembahan yang telah kami persiapkan dari rumah. Berikan bagi Tuhan sebagai satu bagian ketaatan kami untuk hidup menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Karena itu kami bersyukur buat sukacita, damai sejahtera, buat kebersamaan yang Engkau anugerahkan kepada kami sebagai anggota jemaat Yerusalem Batu Kota, dan juga dengan pimpinan yang ada, badan pekerja majelis jemaat yang hadir bersama-sama dengan kami, pelayan khusus dan semua yang terlibat pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan bahwa selalu ada persekutuan, dan dari persekutuan seperti ini ada suatu kekuatan yang kami dapatkan, bahwa ada orang-orang seiman yang berjuang dalam hidup mereka bagaimana hidup benar di hadapan Tuhan, dan itu akan menguatkan kami. Ketika kami kembali dalam kembara juang, dalam realitas hidup kami dikuatkan melalui bukan hanya dengan firman-Mu, tetapi melalui persekutuan ini. Kami boleh menyembah Engkau, sehingga di rumah, dimanapun kami berada, pujian penjemahan itu boleh kami naikkan kepada Tuhan. Perenungan firman-Mu boleh kami baca, yang sehari ini sudah sangat canggih dengan dipersiapkan di dalam handphone kami masing-masing, supaya kami pun pergi kemana kami pergi dan berada, di sana kami terus-menerus boleh merenungkan firman-Mu. Bahkan kalau boleh kami membacanya dan bahkan merenungkannya, bahkan mungkin dari kami boleh menghafalnya, sehingga itu ada di dalam pikiran kami, hingga ketika tantangan datang, firman-Mu yang akan menguatkan kami, firman-Mu yang akan menolong kami untuk bertumbuh di dalam iman. Terima kasih Tuhan, kami akan berpisah dari tempat ini. Biarlah Tuhan menyertai ketika kami kembali. Berkat-berkat Tuhan, pengalaman-pengalaman iman yang kami peroleh dari tempat ini boleh kami bawa kembali ke rumah kami masing-masing. Boleh kami ceritakan kepada mereka yang belum mendengarkannya, supaya sukacita kami, syukur kami itu menjadi sempurna. Juga terima kasih buat setiap tugas yang sudah mengambil bagian di dalam kegiatan ibadah ini, baik dari penerima tamu, KPI, pendamping kadin, singers, pemain musik yang membacakan Alkitab, juga yang mendoakan persembahan, dan sebentar akan mendoakan kadin dan kami kembali. Tuhan memberkati mereka dengan berlimpah-limpah, berkat Tuhan bersama dengan mereka. Segala hal yang mereka lakukan dalam pelayanan mereka itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan mau selalu berjalan bersama dengan mereka, kuatkan mereka Tuhan, bahkan di dalam pelayanan-pelayanan selanjutnya. Nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan mereka, melalui kesaksian hidup mereka. Orang lain boleh diberkati, keluarga mereka boleh diberkati, dan Tuhan selalu mendatangkan berkat yang melimpah bagi kehidupan mereka masing-masing. Ini kami semua Tuhan, ini ucapan syukur kami yang kami persembahkan kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nyanyilah bagi Tuhan ruang, nyanyikanlah nyanyian syukur baginya, persembahkanlah hormat dan pujian atas kemurahannya pada kita. Bersyukurlah atas segala berkat yang telah dilimpahkannya bagi kita, yang tak putus-putusnya kita terima. Ya Allahku yang ajaib, ya Yesus, Engkau sangat-sangat mulia bagi semua orang percaya. Naik
Kita akan menerima berkat, jemaat diundang untuk berdiri. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Jemaat dipersilakan duduk saat teduh. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami muliakan dalam Yesus Kristus, kami naikkan syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Tuhan, karena kami yakin percaya persekutuan kami pada ibadah subuh ini bisa terlaksana dengan baik. Itu semua oleh karena pertolongan dan campur tangan daripada Tuhan. Kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan lewat hamba-Mu Bapak Denis Talamangin Sarjana Teologi. Tuhan, biarlah firman Engkau menguatkan iman percaya kami, agar kami tidak mudah goyah dengan godaan-godaan dunia, karena kami mempunyai Tuhan yang selalu setia menopang kehidupan kami. Bapa di surga, kami berdoa untuk kadin kami, Bapak Denis Talamangin Sarjana Teologi. Tuhan juga akan selalu memberikan kekuatan, kesehatan. Tuhan akan selalu memberkati akan tugas pekerjaan pelayanannya. Demikian juga dengan keluarganya, Tuhan Kau berkati agar apa yang mereka rencanakan, apa yang mereka cita-citakan, Tuhan akan mengabulkannya. Bapa di surga, sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan pimpin dan lindungi kami dalam perjalanan, agar kami boleh tiba dengan selamat. Kehidupan kami sepanjang hari ini Tuhan, kami serahkan dalam tangan pemeliharaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin.